Bab 2286, Kakak. Julian bukanlah tandingan mendiang Master Tianji Dao yang kuat, jadi dia tidak perlu menjadi musuh Pavilion Tianmo. Dia memiliki senyum cerah di wajahnya dan ekspresi penuh hormat. Lebih tua, penjaga Pavilion Iblis Surgawi datang, melirik Julian, dan berkata, anak manusia inilah yang menghalangi jalan, kalau tidak, kita pasti sudah menangkap Ziwei sejak lama. Julian segera berkata, saudaraku, demi Tuhan, aku tidak menghalangi jalan. Aku hanya sedang menyendiri di sini. Begitu kau muncul, kau memintaku untuk membuka formasi. Ini adalah tempat menyendiriku. Bagaimana aku bisa membukanya dengan mudah? Tetua Pavilion Iblis Surgawi melirik Julian dan berkata dengan tenang, buka formasi. Jika Ziwei benar-benar tidak ada dalam formasi, aku tidak akan mempermalukanmu. Ini? Julian tampak ragu-ragu. Buka formasi? Bagaimana dia membukanya? Kalau formasi itu benar-benar dibentuk olehnya, tentu dia yang akan membukanya. Dia berbalik dan mengamati formasi itu, lalu berkata pada dirinya sendiri, aku tidak bisa melindungimu lagi, jadi sebaiknya kau sendiri saja. Pada saat ini, dia sudah punya ide untuk melarikan diri. Dengan kepribadiannya yang riang dan tanpa beban, tidak akan menjadi masalah baginya untuk pergi. Tepat saat Julian hendak melarikan diri, formasi itu tiba-tiba terbuka, dan terdengar suara yang agak kekanak-kanakan, kakak, ada apa? Saat suara itu datang, seorang gadis yang tampaknya berusia sekitar 15 atau 16 tahun berjalan keluar. Gadis itu mengenakan gaun biru, berkulit putih dan berwajah kekanak-kanakan. Meski dia tampak muda, tubuhnya berkembang dengan baik. Gadis itu keluar dari formasi dan datang di depan Julian. Matanya yang besar dan hitam menatap tajam ke arah lelaki-lelaki kuat di Pavilion Iblis. Kemudian, dengan ekspresi ketakutan di wajahnya, dia bersembunyi di belakang Julian. Julian sedikit bingung. Saudara laki-laki, kapan dia punya adik perempuan? Tetua Pavilion Iblis melirik wanita berpakaian biru itu, lalu tidak memedulikannya dan segera memasuki formasi. Di dalam formasi itu hanya ada lembah biasa, tidak ada apapun di dalamnya. Para tetua segera pergi dan segera kembali. Dia segera kembali dan muncul di hadapan Julian, matanya tertuju pada gadis berbaju biru. Gadis itu tampak sedikit takut dan memegang erat lengan Julian. Julian tersenyum dan berkata, Penatua, ini saudara perempuan saya. Orang tua itu memperhatikan gadis itu dari atas ke bawah cukup lama, namun tidak menemukan sesuatu yang salah. Menarik. Dia memberi perintah. Penatua, apakah kita akan mundur sekarang? Penjaga itu tampak bingung dan berkata, gadis ini jelas orang terkenal. Dia pasti Ziwei yang menyamar. Ziwei sangat kuat. Dia pasti telah mengubah penampilan dan auranya untuk menipu kita. Menurut pendapatku, kita harus membawanya kembali dan menyiksanya untuk mendapatkan pengakuan. Mendengar ini, si tetua tak kuasa menahan diri untuk tidak memperhatikan Julian dan gadis berbaju biru itu. Dia tidak menyadari adanya sesuatu yang salah. Dia berkata, tidak ada aura Ziwei di sini. Mereka bukan Ziwei, mereka juga bukan makhluk sekte langit atas. Para tetua telah memberi perintah, jadi apalagi yang bisa dikatakan sang pelindung. Dia hanya bisa pergi dengan bawahannya. Tak lama kemudian, semua orang kuat dari Pavilion Iblis pergi. Gadis itu juga melepaskan lengan Julian. Julian menatap gadis polos yang tampaknya baru berusia 15 atau 16 tahun itu dan tidak dapat menahan diri untuk bertanya, apakah kamu Ziwei dari sekte langit atas? Gadis itu melirik Julian, dengan senyum di wajahnya dan dua lesung pipit di sudut mulutnya. Dia tersenyum dan berkata, Ziwei sudah meninggal. Namaku bukan Ziwei, tapi Nining. Ya. Julian tampak tidak yakin. Bagaimana aku bisa menjadi Ziwei? Nining cemberut dan berkata, Ziwei adalah orang kuat yang terkenal di sekte langit atas. Tingkat kultivasiku jauh di belakang dia. Julian setengah percaya dan setengah ragu. Napas samar yang dia rasakan sebelumnya jelas bukan berasal dari Nining di depannya. Dia sedikit bingung dengan apa yang sedang terjadi. Julian terlalu malas untuk memperhatikan ini. Entah kamu Ziwei atau bukan, tempat ini sangat berbahaya. Sebaiknya kamu pergi secepatnya. Aku akan pergi dulu. Julian meninggalkan sepatah kata dan hendak pergi. Nining menariknya. Saya tidak bisa pergi. Mengapa? Julian menatapnya. Kamu harus melindungiku. Nining berkata dengan serius, aku masih sangat lemah sekarang. Sulit bagiku untuk bepergian dalam kehampaan yang tak berujung ini. Kau harus melindungiku untuk sementara waktu. Tentu saja, aku tidak akan membiarkanmu melindungiku dengan sia-sia. Aku akan memberimu apapun yang kau butuhkan sebagai gantinya, baik itu keterampilan sihir, senjata sihir, atau ramuan. Selama kau meminta, aku akan memberikan semua yang kumiliki. Ya. Julian menatap gadis itu dengan ekspresi aneh. Dilihat dari auranya, dia baru saja memasuki alam dewa leluhur. Bagaimana seseorang dengan tingkat kultivasi seperti itu bisa mendapatkan apa yang dia butuhkan? Tapi, ada yang salah dengan Nining di depannya. Bagaimana mungkin seorang leluhur alam dewa bisa menyiapkan formasi ini, dan bagaimana dia bisa muncul di alam semesta yang rusak ini? Menurut dugaan Julian, meskipun dia bukan Ziwei, dia memiliki hubungan dekat dengan Ziwei. Apa yang kamu inginkan?
Nining memandang Julian. Meskipun dia tampak lebih muda, dia tampak lebih tua dan lebih sombong. Julian menyentuh dagunya dan berkata, saya butuh obat spiritual, dalam jumlah banyak. Semakin tinggi kualitasnya, semakin baik. Akan lebih baik jika itu adalah obat spiritual terbaik. Oke, tidak masalah. Nining setuju tanpa berpikir panjang dan berkata, mulai sekarang, kamu akan menjadi pengawalku. Lindungi aku untuk sementara waktu. Aku akan memberimu ramuan yang kamu inginkan. Aku akan membayarmu ramuan super terlebih dahulu. Sambil berbicara, dia melambaikan tangannya dan sebuah buah merah muncul di telapak tangannya. Buah ini memancarkan cahaya merah, aroma yang sangat kuat, dan wangi yang menawan. Buah Dao ekstrim mengandung kekuatan Dao ekstrim yang dahsyat. Nining melambaikannya dengan santai dan melemparkannya ke Julian. Julian menerimanya dengan ekspresi gembira, menyimpannya, dan berkata sambil tersenyum, gadis, kamu murah hati. Aku janji, mulai sekarang, aku akan menjadi pengawalmu. Katakan padaku, apa yang kamu ingin aku lakukan? Ikuti saja aku. Nining berkata dengan tenang, bantu aku menghadapi musuh bila perlu. Nining tahu bahwa kekuatan Julian tidak sekuat itu, tetapi setidaknya tubuh fisiknya sebanding dengan Tianji Dao. Sekarang dia hampir tidak bisa bergerak, dan dengan pria kuat di sisinya, dia akan mampu bertindak lebih baik. Selama dia dapat bertahan sebentar, kekuatannya akan pulih. Selain itu, dia akan naik ke tingkat berikutnya. Pada saat itu, bahkan jika pemimpin pavilion iblis datang sendiri, dia tidak akan takut. Kamu Ziwei atau bukan? Julian mencondongkan tubuhnya dan bertanya dengan suara rendah, para ahli dari pavilion iblis surgawi semuanya sudah pergi, dan aku sudah melindungimu, jadi tolong katakan yang sebenarnya, oke? Meskipun Nining tampak muda, dia memiliki tubuh yang bagus dan sedikit wangi di tubuhnya. Begitu Julian mendekat, aroma itu memasuki mulut dan hidungnya, yang membuatnya sedikit gelisah. Pergilah. Nining langsung menempelkan telapak tangannya di wajah Julian, mendorongnya menjauh, menjaga jarak tertentu darinya, dan berkata dengan acuh tak acuh, ingat identitasmu, kamu hanya seorang pengawal, mulai sekarang kamu hanya bisa muncul 3 meter jauhnya dariku, dan kamu tidak diizinkan untuk mendekatiku. Baiklah, Anda majikannya, Anda yang punya keputusan akhir. Julian tampak acuh tak acuh. Janganlah mencari pengobatan spiritual yang kualitasnya tidak bermutu, karena semuanya telah dimonopoli oleh beberapa sekte dan keluarga super. Demi pengobatan spiritual yang berkualitas tinggi, tidak ada hal lain yang penting. Bab 2287, Seni Surgawi 99 Kesengsaraan. Julian berdiri 3 meter jauhnya, menunggu instruksi Nining. Nining berkata, aku khawatir orang-orang kuat dari pavilion iblis surgawi akan kembali. Bawa aku pergi dari sini secepatnya. Namun, Julian tetap diam. Apa yang kau lakukan di sana? Bawa aku pergi sekarang. Nining tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Julian tampak polos dan berkata, bukankah kau menyuruhku untuk menjauh 3 meter darimu? Bagaimana aku bisa membawamu pergi jika aku tidak menyentuhmu? Apa kau bodoh? Apa kau tidak tahu bagaimana menggunakan kekuatanmu untuk membawaku maju? Agar dapat bertahan hidup, Ziwei menggunakan teknik terlarang dari Sekte Langit Atas, mengubah dirinya secara menyeluruh, mengubah aura dan penampilannya, tetapi kekuatannya juga menurun, dan butuh waktu baginya untuk pulih. Dengan kekuatannya saat ini, dia tidak mampu melakukan perjalanan melalui kekosongan yang tak berujung. Julian tampak tak berdaya. Dia melambaikan tangannya dengan santai, dan kekuatan halus muncul di telapak tangannya, menyeret Nining, inkarnasi Ziwei. Dia melangkah maju, dan dengan satu langkah, tubuhnya lenyap dari tempatnya. Suara Julian terdengar dari kehampaan yang tak berujung. Kemana sekarang? Kasual. Nining membuka mulutnya dan berkata, carilah alam semesta untuk beristirahat sementara. Ketika kekuatanku pulih, aku akan pergi untuk membuka surga gua air bulan. Kamu memang Ziwei. Berhenti bicara omong kosong. Julian membawa Nining dan melakukan perjalanan cepat di kehampaan yang tak berujung. Dia tidak menggunakan kekuatan bebas dan mudah, tetapi hanya mengandalkan kekuatan tubuh fisiknya untuk maju dalam kehampaan yang tak berujung. Meskipun kecepatannya sangat cepat, itu sama sulitnya dengan naik ke surga untuk mencapai inti alam langit atas. Setelah melakukan perjalanan melalui kehampaan tak berujung selama 8 tahun, ia akhirnya menemukan alam semesta. Alam semesta ini tidak dianggap kuat. Tidak ada aura super kuat yang terpancar darinya. Artinya tidak ada orang yang ekstrim di alam semesta ini. Julian membawa Nining ke alam semesta ini, muncul di planet yang makmur, dan menemukan gunung suci. Tempat ini penuh dengan energi spiritual dan memiliki lingkungan yang elegan. Ini dia. Nining melihat sekeliling dan sangat puas dengan lingkungan di sini. Dia menatap Julian dan memerintahkan, pergi dan dirikan formasi di sekitar gunung. Saya khawatir itu tidak akan berhasil. Julian segera angkat bicara dan berkata, aku tidak akan menyembunyikannya darimu. Ada segel di tubuhku yang mencegahku menggunakan kekuatan Tao. Formasi yang kubuat dapat dipatahkan oleh orang kuat manapun. Apakah ada segel? Nining menatap Julian dengan ekspresi aneh, lalu melambaikan tangan padanya dan berkata, kemarilah, aku akan membantumu melihatnya. Julian berjalan mendekat.
Nining meraih tangan Julian, dan jejak kekuatan memasuki tubuh Julian. Kekuatannya tidak terlalu kuat. Saat mengalir di sepanjang meridian Julian, ia segera menyentuh batasan dalam tubuh Julian. Pembatasan penyegelan ini berubah menjadi kekuatan yang sangat menakutkan. Nining langsung terpental dan mengeluarkan seteguk darah. Segel yang kuat sekali. Nining tidak dapat menahan diri untuk tidak menjerit kaget. Nama aslinya adalah Ziwei, dan dia adalah orang super kuat dari Sekte Langit Atas. Kekuatan segel ini mengerikan dan hanya orang terkuat yang bisa menggunakannya. Nak, siapa yang menaruh segel itu di tubuhmu? Dia bertanya. Kau tidak akan mengenalinya bahkan jika aku memberitahumu. Julian berkata dengan tenang. Mustahil. Nining membalas, siapapun yang dapat membuat segel seperti itu pastilah orang yang terkenal dan berkuasa. Jika Anda memberitahu saya mengenalnya. Hehe. Julian tersenyum tipis dan berkata, 9 alam tak berujung terlalu luas. Jangan bicara tentang alam lain, bicarakan saja alam langit atas. Apakah kamu tahu semua master di alam langit atas? Tidakkah kamu tahu bahwa banyak master yang menyendiri dan jarang berkeliaran di dunia luar? Nining mengangguk sedikit. Apa yang dikatakan Julian masuk akal. Kemudian, dia berbalik dan pergi untuk membentuk formasi di sekitar gunung. Meskipun kekuatannya sekarang rendah, selama dia membentuk formasi, kekuatan formasi itu akan menjadi lebih kuat seiring dengan bertambahnya kekuatannya. Selama dia menyendiri selama beberapa waktu, kekuatannya akan pulih. Tak lama kemudian, Nining kembali. Nak, aku akan mundur. Kau tidak bisa bergerak bebas. Tetaplah di gunung suci ini untuk melindungiku. Pavilion Iblis Surgawi sangat kuat dan akan segera pulih. Jika mereka berhasil menyusul, aku akan membutuhkanmu untuk membawaku melarikan diri. Nining memerintahkan. Kalau begitu, haruskah aku memanggilmu Ziwei atau Nining? Julian bertanya sambil tersenyum. Apapun. Nining tidak menjawab pertanyaan ini. Setelah meninggalkan sepatah kata, dia berjalan menuju gunung. Dengan lambaian tangannya, sebuah bangunan muncul di puncak gunung. Dia memasuki gedung dan mulai mundur untuk memulihkan kekuatannya. Julian juga menemukan tempat yang tenang dan mengeluarkan buah spiritual pamungkas yang diberikan oleh Ziwei. Dia memandang buah spiritual utama di tangannya dan tersenyum cerah. Buah spiritual pamungkas ini dapat meningkatkan kekuatan garis keturunan barunya. Jika dia menyerap semua kekuatan buah spiritual pamungkas, garis keturunan barunya setidaknya dapat mencapai alam pamungkas setengah langkah. Pada saat itu, dia akan mampu mengerahkan kekuatan setengah langkah ke alam tertinggi. Dan dia telah mencapai kondisi tak terbatas di alam Dao ekstrim setengah langkah, dan kekuatan yang dia kerahkan sangat kuat. Buah spiritual pamungkas di tangannya terbang dan melayang di depannya. Dia mulai menyerap energi buah spiritual ekstrim. Energi buah spiritual ekstrim memasuki tubuhnya melalui pori-pori di seluruh tubuhnya, dan akhirnya disempurnakan oleh meridian darah, berubah menjadi kekuatan darah yang paling murni. Alam langit atas, wilayah luar. Alam semesta yang tidak diketahui. Sebuah planet. Sebuah istana hitam berdiri di pegunungan. Istana itu dikelilingi aura hitam dan tampak jahat dan aneh. Wakil kepala istana. Tetua yang mengejar Ziwei sebelumnya muncul di aula, berlutut dengan satu kaki di tanah dengan rasa hormat di wajah tuanya. Di ujung aula duduk seorang pria setengah baya yang tampaknya berusia 40-an. Dia mengenakan jubah hitam dan ada tanda api aneh di antara kedua alisnya. Belum ada kabar tentang Ziwei. Pria di posisi pertama tampak sangat tertekan dan mengumpat, dasar sampah. Setelah sekian lama, kamu bahkan tidak bisa menemukan Ziwei yang terluka. Teriakan keras wakil kepala aula membuat tubuh sesepuh itu bergetar. Ia segera berkata, kami telah mengirim semua murid ke daerah ini untuk mencarinya, dan seharusnya segera ada berita. Kita harus cepat, mengerti. Wakil kepala aula berdiri, menatap ke arah sesepuh yang berlutut dengan satu kaki di tanah di bawahnya, dan berkata, jika kita menunda lebih lama lagi, ketika orang-orang kuat dari Sekte Langit Atas tiba, semuanya akan sia-sia. Ya, orang tua itu berbicara. Bangun, wakil kepala aula kembali duduk. Orang tua itu lalu berdiri, dengan ekspresi ragu-ragu di wajahnya. Kenapa? Apakah kamu punya sesuatu untuk dikatakan? Tanya wakil kepala aula. Wakil kepala istana, ada sesuatu yang perlu saya laporkan. Menjelaskan. Orang tua itu menceritakan kisah yang telah terjadi beberapa tahun terakhir. Mendengar ini, wakil kepala aula segera menjadi marah, dan aura yang kuat keluar dari tubuhnya. Aura hitam muncul dan menyapu sesepuh itu dengan ganas. Gadis itu adalah Ziwei. Sungguh sia-sia, kau menghancurkan rencanamu sendiri. Wakil kepala aula berteriak. Si tua dipukuli sampai muntah darah. Dia bangkit lagi dan berlutut di tanah. Wakil kepala istana, saya telah merasakannya dengan saksama, dan itu bukanlah napas Ziwei. Kepala istana telah mengeluarkan perintah bahwa masalah ini tidak boleh melibatkan makhluk hidup lain, jadi saya tidak menangkapnya. Wakil kepala aula menarik napas dalam-dalam dan berkata, itu Ziwei dari Sekte Langit Atas. Sekte Langit Atas memiliki teknik terlarang yang disebut seni surgawi 99 kesengsaraan. Ziwei adalah satu-satunya di seluruh Sekte Langit Atas yang telah mempraktikkan teknik terlarang ini. Sekarang dia telah berubah 9 kali. Setelah setiap perubahan,
kekuatannya akan memasuki masa kemunduran. Namun, kekuatannya pulih dengan sangat cepat. Begitu dia pulih, bahkan kepala aula tidak akan menjadi lawannya. Mendengar ini, si tetua berkeringat dingin. Itu bukan salahmu. Lagi pula, hanya sedikit orang yang tahu tentang kekuatan gaib ini. Kau harus segera membawa orang-orang kuat di sektemu untuk mencarinya dengan saksama. Jika dia muncul, dia pasti akan meninggalkan auranya, jadi kita bisa dengan mudah menemukannya. Bab 2288, menaikkan harga. Pavilion Tianmo telah mengkonfirmasi identitas Nining. Dia adalah Ziwei dari Sekte Langit Atas. Setelah konfirmasi lebih lanjut, semua orang kuat dari Pavilion Iblis di daerah ini keluar dan mulai mencari napas Nining dan napas Julian. Julian membawa Ziwei melewati kehampaan tak berujung. Meskipun dia dan Ziwei telah menyembunyikan aura mereka, ada begitu banyak orang kuat di Pavilion Iblis sehingga tidak sulit untuk melacak aura mereka. Alam semesta, di Gunung Suci. Julian dengan hati-hati menyerap kekuatan buah spiritual pamungkas dalam formasi waktu. Meskipun kekuatan Tao yang dapat dikerahkannya terbatas, dia tetap tidak memiliki masalah dalam menciptakan lebih dari sekadar formasi waktu yang sederhana. Energi buah Roji Dao begitu kuat sehingga Julian menyerap dan memurnikannya siang dan malam. Kekuatan garis keturunan barunya meningkat sangat cepat, yang dapat digambarkan sebagai kemajuan pesat. Segera energi buah Roji Dao diserap olehnya. Sesuai dugaannya, garis keturunan barunya telah ditingkatkan ke tingkat yang sebanding dengan setengah langkah menuju tahap tertinggi. Meskipun sebanding dengan garis keturunan Ji Dao setengah langkah, namun untuk mencapai garis keturunan Hang Ji Dao yang sebenarnya, diperlukan lebih banyak energi. Ini bukan sesuatu yang dapat ditingkatkan ke garis keturunan Hang Ji Dao hanya dengan satu atau dua buah spiritual Ji Dao. Julian membubarkan formasi waktu dan merasakan berlalunya waktu. Baru 3 tahun berlalu di dunia luar. Ziwei masih menyendiri. Haruskah aku mencari ramuan kehidupan di alam semesta? Julian bergumam pelan. Meskipun alam semesta ini tidak begitu kuat dan tidak dapat menghasilkan ramuan mujarab, tetap saja tidak menjadi masalah untuk menemukan beberapa ramuan leluhur. Akan tetapi, setelah memikirkannya, dia mengurungkan niatnya. Karena kamu telah setuju menjadi pengawal Ziwei, kamu harus berusaha sebaik mungkin untuk memenuhi tanggung jawabmu. Daripada mencari pengobatan spiritual, lebih baik memintanya pada Ziwei. Sebagai orang kuat di Sekte Langit Atas, dia pasti memiliki banyak obat spiritual. Julian mulai duduk di sini, menunggu dengan sabar sampai Ziwei keluar. Penantian ini berlangsung selama 5 tahun. 5 tahun kemudian, dia merasakan aura yang sangat kuat menyebar. Dia tiba-tiba panik. Pada saat ini, Ziwei muncul. Orang-orang kuat dari Pavilion Iblis ada di sini, mari kita mundur dengan cepat. Ziwei tampak sedikit panik. Julian meliriknya. Setelah beberapa lama tidak melihatnya, dia mendapati penampilannya sedikit berubah. Dia tidak lagi tampak kekanak-kanakan, tetapi telah berubah menjadi wanita muda yang anggun. Temperamennya juga berubah. Yang lebih penting adalah auranya menjadi lebih kuat. Sekarang, wilayah kekuasaannya telah ditingkatkan ke wilayah setengah langkah ekstrim. Apa yang kau lakukan di sana? Cepat pergi. Ziwei berteriak tergesa-gesa, bawa aku pergi sekarang. Sudah terlambat, kata Julian. Begitu dia selesai berbicara, awan hitam muncul di kehampaan yang jauh, dan pria kuat yang tak terhitung jumlahnya mengenakan jubah hitam dan topeng di wajah mereka berjalan keluar dari awan hitam itu. Pemimpinnya adalah seorang pria tua dengan tongkat. Dia adalah tetua Pavilion Setan Surgawi, dan Julian pernah bertemu dengannya sebelumnya. Yang lebih tua dari Pavilion Setan Surgawi bernama Jupiter. Tingkat kultivasinya berada pada tahap akhir Tianji Dao dan kekuatannya sangat dahsyat. Awan hitam menyabu, dan orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya dari Pavilion Iblis mengepung pegunungan. Ziwei tampak cukup serius. Apa yang harus kita lakukan? Julian menatapnya. Membunuh. Wajah cantik Ziwei berubah muram, dan dia berkata dengan suara dingin, bahkan jika aku mati, aku akan berjuang untuk keluar. Itu tidak mungkin. Julian berkata, aku hanya pengawal bayaranmu, bukan bawahanmu. Aku tidak harus menemanimu sampai mati. Bawa aku pergi dan aku akan memberimu 10 ramuan spiritual terbaik. Ziwei memandang Julian. Sekarang satu-satunya orang yang dapat diandalkannya hanyalah Julian, karena kekuatannya baru pulih ke alam setengah langkah ekstrim, dan dia sama sekali tidak mampu lolos dari pengepungan Pavilion Iblis Surgawi. 10 tanaman terlalu sedikit. Julian berkata, ini adalah pengambilan risiko, dan Anda bisa mati kapan saja. Anda membutuhkan setidaknya 50 tanaman. Bukannya Julian menaikkan harga, tapi dia benar-benar membutuhkan ramuan itu. Tidak sebanyak itu. Ziwei berkata dengan sungguh-sungguh, kau selesaikan masalahku dulu, dan aku akan membayarmu. Bagaimana kalau aku kembali ke Sekte Langit Atas setelah kekuatanku pulih? Baiklah, setuju. Julian tersenyum cerah. Melihat senyum di wajahnya, Ziwei merasa telah ditipu. Namun, dia tidak peduli lagi sekarang. Jika Julian benar-benar dapat menolongnya keluar dari masalah, dia akan menemukan cara untuk memperoleh bukan hanya 50 ramuan pamungkas, tetapi bahkan 100. Pada saat ini, Jupiter telah muncul di luar Gunung Suci. Dan Gunung Suci ini telah dikelilingi. Ziwei, menyerahlah. Jupiter muncul,
dengan ekspresi muram di wajah tuanya, dan berkata dengan suara dingin, "Aku tertipu olehmu terakhir kali, biarkan aku melihat bagaimana kamu bisa lolos kali ini." Julian tersenyum cerah dan berkata, "Penatua, saya tidak menyangka akan bertemu Anda lagi secepat ini." Anak nakal, wajah Jupiter sangat muram. Bocah Julian inilah yang menyebabkan dia dihukum oleh wakil kepala aula. "Tangkap Ziwei untukku, bunuh semua orangnya." Jupiter memberi perintah. Julian meraih Ziwei dan mengaktifkan keadaan bebas dan mudah, lalu tubuhnya lenyap dari tempatnya dalam sekejap. Tanpa peringatan apapun, ia menghilang begitu saja. Jupiter berdiri diam. Dia melihat Ziwei dan Julian menghilang di depannya, dan ekspresinya langsung membeku. Setelah beberapa saat, dia mencoba merasakan napas Julian dan Ziwei, tetapi tidak ada fluktuasi spasial atau kekuatan Tao di sini. Julian dan Ziwei menghilang tanpa jejak. Ini, Jupiter tercengang. Dalam kehampaan yang tak berujung, seorang pria dan seorang wanita muncul entah dari mana. Julian mendekati Ziwei, menatapnya sambil tersenyum, dan berkata, "Kamu mengatakan 50 ramuan spiritual pamungkas. Bebas dan mudah." Wajah cantik Ziwei juga dipenuhi dengan keterkejutan. Dia menatap Julian dan bertanya, "Kamu sudah menampilkan jurus unik bebas dan mudah dari Gunung Astan di alam langit." Sebagai pusat kekuatan di Sekte Langit Atas, Ziwei tahu tentang Astan yang kuat. Dia juga tahu tentang seni bela diri unik bebas dan mudah, yang terkenal di 9 wilayah. Tidak. Julian menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Aku tidak tahu apa yang dimaksud dengan bebas dan mudah. Ini adalah teknik rahasia sekte kami, bebas dan mudah mengikuti angin." Julian berbicara omong kosong. Ziwei tidak lagi peduli apakah dia bebas dan mudah atau bebas mengikuti angin. Dengan adanya Julian, dia bisa hidup dengan aman dan hidup sampai kekuatannya pulih. "Anak baik, kamu hebat." Ziwei mengacungkan jempol dan memuji, "Wilayahmu tidak tinggi, tetapi kemampuanmu untuk melarikan diri tidak ada bandingannya di dunia. Sekarang bawa aku pergi, jauh dari daerah ini, semakin jauh semakin baik." "Baiklah, tak masalah." Julian menarik Ziwei dan tubuhnya menghilang begitu saja. Dia menunjukkan kekuatan kebebasan dan terus-menerus melakukan perjalanan melalui kehampaan yang tak berujung. Dia tidak tahu seberapa jauh dia telah bepergian, atau di mana dia muncul. Sebuah alam semesta muncul di kehampaan di depan. Alam semesta ini sangatlah kuat. Meskipun Julian sangat jauh dari alam semesta, dia dapat merasakan kekuatan dahsyat dari jalan surgawi yang kacau. "Wah, kamu benar-benar hebat. Hanya dalam beberapa hari, kamu telah menempuh jarak yang akan memakan waktu beberapa tahun bagi Tianji Dao biasa untuk terbang." Setelah merasakan alam semesta ini, Ziwei mengacungkan jempol. Teknik rahasia yang digunakan Julian terlalu mengerikan. Jika Anda menggunakan cara rahasia seperti itu untuk melarikan diri, siapa yang dapat mengejar Anda? Kecuali mereka mengunci napas Julian terlebih dahulu, jika tidak, orang-orang kuat Tianji Dao akan melarikan diri seperti anjing. Ini jelas merupakan keterampilan unik Astan dalam hal kebebasan dan kemudahan. Ziwei menatap Julian, matanya yang gelap berputar-putar. Dia bertanya-tanya, apa hubungan antara anak laki-laki di depannya ini dan Astan? Bab 2289, Transaksi. "Wah, apa hubunganmu dengan Astan?" Ziwei menatap Julian dengan ekspresi bingung di wajahnya. Julian bertanya, "Siapa Astan?" Melihat Julian tidak mau berkata lebih banyak, Ziwei tidak bertanya lagi. Julian juga ingin mengetahui situasi Astan saat ini. Baru setelah dia memahami situasinya, dia bisa pergi mencari Astan. "Apa asal-usul Astan yang kamu bicarakan?" Melihat Julian bertanya, dia bertanya dengan ekspresi bingung di wajahnya, "Kamu benar-benar tidak mengenalnya?" Julian menggelengkan kepalanya. Ziwei kemudian menjelaskan, Astan adalah orang yang sangat kuat di wilayah langit. Dahulu kala, dia pernah menantang penguasa langit peringkat ketiga di 9 wilayah tak berujung. Meskipun dia dikalahkan, kekuatannya tidak terduga. Kekuatannya mungkin tidak dapat masuk dalam peringkat 10 besar di 9 wilayah tak berujung, tetapi kemampuannya untuk melarikan diri adalah yang terbaik di 9 wilayah tak berujung. "Apa rinciannya?" Julian bertanya. Ziwei menggelengkan kepalanya dan berkata, "Aku tidak tahu detailnya. Aku belum pernah melihat Astan. Yang ku tahu dia tinggal menyendiri di Gunung Astan di wilayah Changqiong. Sepertinya dia bertaruh dengan penguasa wilayah Changqiong di pertempuran sebelumnya. Sepertinya jika dia kalah, dia tidak akan pernah bisa meninggalkan Gunung Astan. Jika dia ingin meninggalkan Gunung Astan, dia harus mengalahkan penguasa wilayah Changqiong. Namun, penguasa wilayah Changqiong telah memasuki alam kekacauan. Sangat sulit untuk mengalahkannya. Mengapa mereka bertaruh? Julian bertanya lagi. Bagaimana saya tahu? Ziwei tidak berkata apa-apa lagi, menunjuk ke arah alam semesta di depan, dan berkata, "Mari kita tinggal di alam semesta ini untuk sementara waktu." Dia tidak mengatakan apa-apa, dan Julian tidak bertanya. Keduanya berjalan memasuki alam semesta dan muncul di langit berbintang yang luas. Begitu mereka memasuki alam semesta, Ziwei berkata, "Alam semesta ini disebut alam semesta Xianwu. Alam semesta ini adalah alam semesta yang sangat kuat di area terluar domain langit atas.
Ada Dao Tianji yang bertanggung jawab atas alam semesta ini, dan jumlahnya lebih dari satu. Julian tidak lagi peduli dengan Tianji Dao. Apa yang menjadi perhatiannya sekarang adalah pengobatan spiritual. Berapa banyak ramuan mujarab yang kau janjikan padaku yang bisa kau berikan padaku sekarang? Dia ingin sekali meningkatkan kekuatan garis keturunannya. Karena segel di tubuhnya belum dilepas, tingkat kultivasinya tidak dapat ditingkatkan. Segel di tubuhnya menjadi masalah baginya. Bola mata Ziwei yang gelap berputar-putar. Sebelumnya dia telah berjanji memberi Julian 50 ramuan spiritual terbaik, tapi di mana dia bisa mendapatkan 50 ramuan spiritual terbaik sekarang? Wah, bagaimana kalau kita buat kesepakatan? Mata gelap Ziwei berputar-putar. Kamu bilang, Julian meliriknya, merasa sedikit waspada, dan tidak langsung setuju. Saya melihat bahwa kekuatan fisikmu cukup kuat. Kamu seharusnya telah mengolah Dao Realm of Freedom yang diwariskan oleh Astan. Sekte Langit Atasku memiliki seperangkat teknik rahasia, yang akan sangat bermanfaat bagi pengembangan Dao Realm of Freedom-mu. Tidak ada keadaan Tao yang bebas di 9 alam yang tak terbatas. Negara kebebasan dan Taoisme diwariskan oleh Astan. Setelah Astan tiba di 9 alam tak berujung, dia bersembunyi untuk menyembuhkan luka-lukanya, dan akhirnya mendirikan sebuah sekte, yaitu Sekte Bebas, dan alam Dao bebas diwarisi dari Sekte Bebas. Astan tidak menyimpannya untuk dirinya sendiri, dan menyebarkan alam Dao bebas kepada orang lain. Selama seseorang adalah manusia, dia dapat mempraktikannya, dan ras lain juga dapat mempraktikannya. Hanya saja, jauh lebih sulit bagi ras lain untuk mempraktikkan alam Dao bebas daripada manusia. Julian masih tidak langsung setuju, tetapi bertanya, teknik rahasia apa? 9 elemen kembali menjadi satu. Ziwei tersenyum cerah dan berkata, ini adalah teknik terlarang dari Sekte Langit Atas kami. Tidak banyak orang yang bisa mempraktikannya di Sekte Langit Atas. Hanya beberapa master inti yang bisa mempraktikannya. Aku akan mengajarkannya kepadamu. Kamu akan menghasilkan banyak uang. Tidak, aku masih menginginkan ramuan itu. Ziwei di depannya membuat Julian merasa tidak dapat diandalkan. Orang yang sok tahu. Ziwei tidak dapat menahan diri untuk tidak mengumpat dengan keras, sambil memarahi, apakah kau tahu apa itu 9 elemen kembali menjadi satu? Apakah kau tahu apa artinya berlatih 9 elemen kembali menjadi satu? Ini adalah prasyarat untuk berlatih teknik terlarang dari surga. Aku mengajarkannya kepadamu sekarang. Jika kau bergabung dengan Sekte Surga di masa depan, kau akan memenuhi syarat untuk berlatih teknik terlarang tertinggi kami, Cahaya Surga. Cahaya Surga ini adalah teknik terlarang yang diciptakan oleh penguasa domain surga dari Sekte kami. Ini, Julian berpikir keras. Dia memiliki pemahaman umum tentang penguasa alam tertinggi. Bahkan penguasa langit yang menduduki peringkat ketiga di antara 9 alam tak berujung, berada di alam kekacauan. Penguasa langit atas yang menduduki peringkat kedua di antara 9 alam tak berujung juga merupakan makhluk kuat yang tiada taraf di alam kekacauan. Teknik rahasia yang diciptakan oleh orang kuat di alam kekacauan ini pasti tidak sederhana. Kalau begitu, aku juga butuh pengobatan spiritual sekarang. Setelah menimbangnya, Julian berkata sambil tersenyum, ajari aku 9 elemen kembali menjadi satu dan berikan aku beberapa ramuan spiritual. Aku tidak ingin 50 ramuan spiritual terbaik, berikan saja 20 atau 30. Tidak. Ziwei berpura-pura tidak berdaya dan berkata, aku hanya punya 3 jenis obat spiritual terbaik yang tersisa. Kau bisa menerima ajaranku dan aku akan memberimu 3 obat spiritual terbaik. Atau aku akan memberimu 3 obat spiritual terbaik terlebih dahulu dan memberikan sisanya nanti. 3 adalah 3. Julian mengulurkan tangannya dan berkata, berikan padaku. Pikiran Ziwei bergerak, dan 3 ramuan yang sangat efektif muncul di depannya. Yang satu adalah bunga teratai yang mempesona. Yang satu adalah rumput biru. Yang satu buahnya berwarna putih. Julian merasakan aura dan menemukan bahwa aura itu mengandung kekuatan tertinggi. Dia menerimanya dengan puas dan bertanya sambil tersenyum, bagaimana dengan 9 elemen kembali menjadi satu? Kita cari tempat tinggal dulu. Ziwei memutar matanya ke arah Julian, lalu melangkah maju dalam kehampaan alam semesta. Setiap langkah yang diambilnya akan menyingkapkan beberapa galaksi. Julian mengikutinya di belakangnya. Ziwei mencari gunung suci di alam semesta yang tidak dihuni oleh makhluk hidup manapun, dengan santai membentuk formasi di sekitar gunung, dan kemudian merasakan aura yang ditinggalkannya sepanjang perjalanan. Sebuah rumah bangsawan muncul di puncak gunung-gunung suci. Istana ini diwujudkan oleh Ziwei dengan menggunakan Tao yang kuat. Manor, tempat istirahat. Ziwei duduk malas di kursi, menyilangkan kakinya dan memperlihatkan kaki putihnya yang panjang. Julian duduk di samping. Dia ingin berlatih dalam pengasingan, tetapi dia belum mendapatkan 9 elemen kembali menjadi satu. Dia mengulurkan tangannya dan berkata, berikan padaku 9 elemen kembali menjadi satu. Ziwei melambaikan tangannya dengan santai, dan sebuah buku muncul di depannya. Buku itu terbang ke arah Julian, yang menerimanya dengan acuh tak acuh. Nak, jika kau berlatih 9 elemen kembali menjadi satu, kau akan menjadi muridku. Ziwei melambaikan tangannya dan sebuah token terbang ke arah Julian. Dia berkata dengan tenang, ini adalah token milikku. Memegang token ini mewakili diriku. Mulai sekarang, kamu adalah muridku.
Julian memutar matanya dan berkata, aku tidak mengatakan ingin menjadi muridmu, dan sepertinya kamu tidak memenuhi syarat untuk menjadi guruku. Begitu kata-kata itu terucap, Ziwei langsung berdiri dan mengumpat, bocah bau, apa yang kau katakan? Aku tidak layak menjadi tuanmu. Tentu saja, Julian berkata dengan serius. Dada Ziwei naik turun karena marah. Dia adalah salah satu orang paling berkuasa di Sekte Langit Atas. Jika penguasa domain tidak keluar, hanya ada segelintir orang di Sekte Langit Atas yang mampu mengalahkannya. Sekarang dia telah menyempurnakan seni surgawi 99 kesengsaraan. Meskipun dia sekarang dalam masa lemah, kekuatannya akan pulih dengan cepat dan melambung hingga ke alam kekacauan. Pada saat itu, dia akan mendapat tempat di 9 alam kekacauan. Sekarang anak ini Julian benar-benar mengatakan bahwa dia tidak memenuhi syarat untuk menjadi gurunya. Dia menarik napas dalam-dalam dan memaksa dirinya untuk tenang. Saya mengasingkan diri. Setelah meninggalkan beberapa patah kata, dia menghilang dari tempat itu. Bab 2290, membudidayakan seni suci kekacauan. Julian tidak mengenal Ziwei. Dia hanya mengenal beberapa orang terkuat di 9 alam tak terbatas. Dia tidak menganggap serius apa yang disebut 9 elemen kembali menjadi satu. Sekarang dia memiliki banyak kekuatan magis dan keterampilan unik, tetapi dia hanya setengah matang dalam hal tersebut dan belum menguasai satu pun dengan sempurna. Dia bahkan belum membuka buku rahasia abadi yang diberikan kepadanya oleh Farah, dan sekarang Ziwei telah memberinya 9 elemen kembali ke satu. Dia dengan santai menyimpan 9 elemen kembali ke satu dan tokennya, lalu mencari tempat, mengatur formasi waktu, lalu mengeluarkan 3 obat spiritual pamungkas. Ketiga ramuan spiritual ekstrim ini seharusnya dapat membantuku memasuki garis keturunan Hengji Dao. Julian bergumam pelan. Sekarang garis keturunannya sudah setengah langkah menuju ekstrim, dan jika ia ingin memasuki ekstrim abadi, ia membutuhkan energi yang sangat besar. Setelah memasuki Hengji Dao, jika ingin memasuki Digi Dao, energi yang dibutuhkan akan semakin mengerikan. Ini bukan sesuatu yang dapat dimasuki hanya dengan 1 atau 2 obat spiritual Jidao. Dia tidak banyak memikirkannya dan mulai menyerap obat spiritual di depannya. Setelah memurnikan energi pengobatan spiritual, ia berubah menjadi kekuatan darah yang paling murni. Kekuatan garis keturunannya meningkat. Tanpa disadari, energi dari 3 obat spiritual yang sangat kuat telah sepenuhnya diserap dan dimurnikan, dan garis keturunan baru Julian juga berhasil memasuki Hengji Dao. Sekalipun dia telah memasuki Hengji Dao, masih jauh dari kehancuran segel di tubuhnya. Jika dia ingin menghancurkan segel di tubuhnya, dia membutuhkan setidaknya kekuatan darah mendiang Tianji Dao. Dia membubarkan formasi waktu. Saya merasakan waktu dan mendapati bahwa tidak banyak waktu berlalu di dunia luar, hanya 8 tahun. Dia melirik ke tempat di mana Ziwei sedang menyendiri dan bergumam pada dirinya sendiri, aku tidak tahu kapan Ziwei akan keluar dari penyendirian itu. Tanpa ramuan surga dan bumi, dia tidak dapat melakukan apapun untuk saat ini. Dia juga bersiap untuk berlatih keterampilan unik lainnya. Dia masih memiliki banyak keterampilan unik dan kekuatan supernatural di tangannya, dan ini adalah keterampilan paling maju di alam kekacauan. Ada Sutra Suci Kekacauan, Sutra Hati Primordial, Sutra Darah, Alam Dao Bebas, dan Sutra Api 3 Transformasi. Dia hanya memiliki pemahaman awal tentang hal ini. Apa yang harus dipraktikkan terlebih dahulu? Julian juga ragu-ragu. Semua keterampilan unik ini sangat menakutkan. Apapun yang Anda pilih, sangat sulit untuk mempraktikannya. Jika Anda ingin mempraktikkannya secara ekstrim, Anda perlu mempelajarinya dalam waktu lama. Julian, seni suci kekacauan, mengolah 3 suara kekacauan. Pemahamannya tentang sutra hati yang asli juga tidak mendalam. Sutra darah adalah tahap awal dari kultivasi. Keadaan kebebasan dalam Taoisme baru permulaan. Setelah mempertimbangkan untung ruginya, dia memutuskan untuk berlatih seni suci kekacauan terlebih dahulu, karena kekuatan 9 suara kekacauan terlalu mengerikan, dan itu adalah sesuatu yang tidak dapat dimiliki oleh kekuatan sihir unik lainnya. Dia sekali lagi membentuk formasi waktu, lalu memanggil batu kekacauan, duduk bersila di atasnya, dan mengeluarkan seni suci kekacauan. Seni suci kekacauan melayang di depannya. Dia membukanya dan beberapa prasasti misterius muncul. Prasasti ini mengandung kekuatan kekacauan yang tertinggi. Julian mencoba memahaminya dengan serius. Lambat laun ia memasuki kondisi misterius. Dalam keadaan tak sadarkan diri, sebuah bayangan muncul dalam pikirannya. Bayangan itu berdiri di tengah kehampaan yang kacau, dan beberapa catatan misterius mengelilingi tubuhnya. Nada-nada itu berubah menjadi beberapa suara aneh. Suara-suara ini bergema di benak Julian. Julian ingin mengingat. Tetapi suara itu begitu misterius sehingga dia melupakannya saat pertama kali mendengarnya. Dia tidak patah semangat atau tidak sabar. Pahami dengan saksama prasasti dalam kitab suci kekacauan, gunakan prasasti tersebut untuk memverifikasi kekuatan tertinggi kekacauan, dan ingatlah 9 suara kekacauan yang misterius. Nada keempat. Nada kelima. Nada ke-8. Nada ke-9. Dia duduk di batu kekacauan untuk memperoleh pencerahan, dan jauh lebih mudah untuk memahami rahasia suci kekacauan. Dia telah menguasai 3 nada, dan sekarang dia memahami nada keempat hingga ke-9.
Bagaimanapun, memahami 9 suara kekacauan hanyalah awal dari mempraktikkan seni suci kekacauan. Bayangan Sang Dewi pernah berkata bahwa kombinasi yang berbeda dari 9 suara kekacauan memiliki kekuatan yang berbeda. Penggabungan 9 suara adalah yang paling mengerikan. Saat itu, leluhur Dao dari kekacauan secara parah merusak orang luar yang kuat melalui penggabungan 9 suara. Pada saat ini, Julian sudah tahu bahwa orang kuat yang terluka parah oleh leluhur Chaos adalah Zizui, dan dia telah membunuh Zizui. Hos. Setelah Julian memahami 9 suara, dia menarik napas dalam-dalam dan berhenti berlatih untuk sementara. Pembentukan waktu menghilang. Setelah merasakan waktu, saya menemukan bahwa 3 juta tahun telah berlalu di dunia luar. Sudah lama sekali, sudah 3 juta tahun. Julian berdiri, melihat ke arah Ziwei yang sedang mundur, dan bergumam pelan, 3 juta tahun telah berlalu, dan aku tidak tahu bagaimana latihan Ziwei, dan apakah kekuatannya sudah pulih. Dia tidak dapat menahan diri untuk berjalan menuju tempat di mana Ziwei sedang menyendiri. Tepat saat ia mencapai puncak gunung lainnya, sebuah kekuatan yang sangat dahsyat menyebar, menghalangi jalannya. Dia ingin memaksa masuk, tapi tekanannya terlalu besar dan dia tidak bisa melangkah satu langkah pun. Hosh! Cahaya ungu muncul di depannya. Cahaya ungu berkumpul dan membentuk seorang wanita berpakaian ungu. Wanita itu tingginya 1,8 meter, dengan sosok yang anggun, fitur wajah yang halus, dan wajah yang penuh kolagen. Dia memiliki aura yang sangat kuat. Bahkan Julian terkejut oleh aura ini. Apakah kekuatanmu sudah pulih? Julian tidak dapat menahan diri untuk bertanya. Ziwei menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, aku belum pulih ke puncakku, tetapi aku tidak bisa menunggu lebih lama lagi. Jika aku menunggu lebih lama lagi, pemimpin pavilion iblis surgawi juga akan memulihkan kekuatannya. Aku harus membuka gua bulan air sebelum dia. Belum pulih ke puncak? Julian terkejut. Auranya begitu kuat sekarang. Apa yang akan terjadi jika pulih ke puncaknya? Dia memiliki pemahaman umum tentang kekuatan Ziwei. Dia menarik napas dalam-dalam, mengalihkan topik pembicaraan, dan bertanya, kamu sangat kuat, kamu seharusnya tidak kalah dengan Zizui, kan? Apa yang ada di gua yang ditinggalkannya yang sepadan dengan risikomu? Ziwei melirik Julian dan menjelaskan dengan tenang, dulu, banyak orang kuat di 9 alam tak berujung merasakan keberadaan alam kekacauan, dan banyak orang kuat berkumpul di sana. Namun, ada juga orang kuat teratas di alam kekacauan. Zizui diproyeksikan ke alam kekacauan, tetapi proyeksinya dikalahkan. Orang-orang kuat di alam kekacauan bahkan membunuh Zizui di seluruh alam. Zizui meninggal, tetapi dia terinfeksi oleh kekuatan yang ditinggalkan oleh orang kuat Chaos Domain. Kekuatan ini adalah sesuatu yang sangat ditakuti oleh penguasa domainku. Dia secara khusus memintaku untuk membuka gua air bulam, mengambil tulang-tulang yang ditinggalkan oleh Zizui, dan menyelidiki kekuatan yang tersisa. Untuk mempelajari kekuatan ini, di masa depan, ketika Chaos Domain muncul kembali, aku akan dapat menghadapi orang-orang kuat di Chaos Domain. Mendengar ini, Julian berkeringat dingin. Untungnya, dia bertanya terlebih dahulu. Jika dia dikenali saat melakukan 9 suara kekacauan di masa depan, dia akan menjadi incaran banyak orang kuat di 9 alam tak berujung. Pada saat yang sama, ia juga mengagumi leluhur kekacauan, yang mampu membunuh Zizui di seluruh domain. Ini terlalu menakutkan. Dia tidak dapat menahan diri untuk bertanya, domain kekacauan, apa yang ada di domain yang hilang ini? Mengapa orang-orang kuat dari 9 domain mencoba segala cara untuk memasuki domain kekacauan dan mendudukinya? Bersambung.